Kak Diana, kok kayaknya Kak Melisa lihat Kak Diana lagi letih, lesu, lunglai, lagi malas-malasan. Kenapa Kak Diana? Aduh, Kak Melisa, aku bosen banget nih hari ini. Aku males ibadah, aku males ngerjain tugas. Aku pokoknya hari ini maunya tidur aja di rumah. Aku males banget. Wah Kak Diana, nggak boleh seperti itu dong. Kan hari ini kita harus bersukacita karena hari ini hari yang spesial. Hari spesial? Iya. Emang hari apaan sih, Kak? Adik-adik yang di rumah ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Hari ini adalah hari ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, yaitu hari kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus ke surganya naik pesawat ya Kak Melisa? Bukan Kak Diana. Kak Diana kan tahu Tuhan Yesus itu terangkat ke surga di atas awan-awan, bukan dengan naik pesawat. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya padanya. Oh, berarti Tuhan Yesus juga nyiapin tempat buat Kak Diana dong, Kak Mel. Bener dong, Kak Diana. Tuhan Yesus menyiapkan tempat buat Kak Diana, Kak Melisa, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, dan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kalau gitu, Kak Mel, hari ini Kak Diana mau semangat nih. Nggak mau malas-malasan ibadah lagi nih, supaya aku bisa ada di surga nanti. Ya bener Kak Diana, adik-adik yang di rumah juga tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah online-nya. Kak Mel, aku mau ajak Kak Melisa sama adik-adik yang di rumah supaya semangat ibadah hari ini. Kita mau tepuk sukacita, Kak Mel. Wah, boleh nih Kak Diana, biar tetap semangat ya. Siap ya Kak Mel? Tepuk sukacita. Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Kamel, biar semangat ya adik-adik. Kakak Diana mau ajak adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau sekali lagi tepuk sukacitanya, tapi nanti sambil loncat ya. Tepuk sukacita. Joy, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Nah, Kamel, karena kita sudah semangat, sudah sukacita, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita akan mengawali ibadah, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik boleh dipersiapkan hati dan pikiran adik-adik, kita mulai saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, hari ini Kak Diana dan Kak Melisa akan menemani adik-adik yang di rumah dalam ibadah hari ini tanggal 13 Mei tahun 2021. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 dengan judul Sadarion Hari Ini Tuhan. Ayo Bang Glenn. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria
bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita akan belajar dari firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Inang Pendeta akan membacakan dari sini. Adik-adik semua boleh ikut membaca di rumah masing-masing. Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, demikian firman Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini di 13 Mei 2021 kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus naik kemana? Naik ke surga. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan lagi apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini, kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kemudian juga kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yesus mati di kayu salib, dia masuk ke dalam kubur, kemudian dia dibangkitkan dari kematian. Itu semua adalah bukti dari cinta kasih Tuhan kepada kita yang memenangkan kita setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya ketika Yesus dimenangkan dari kematian itu, ini mau menunjukkan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian itu menghantarkan kita untuk memasuki kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, nah saat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka yang kita ingat adalah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya di tengah-tengah dunia ini, dan dia akan melanjutkan tugasnya yang baru, yaitu di surga, untuk menyediakan tempat bagi aku dan kau. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi, tugas Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini sudah berakhir. Dia naik ke surga melaksanakan tugasnya yang baru, menyediakan tempat yang indah, yang istimewa bagi kita semua orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita mengikuti tadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita bisa dibawa untuk
mengetahui bagaimana proses naiknya Tuhan Yesus ke surga. Bagaimana proses terangkatnya Tuhan Yesus ke surga. Nah, itu sungguh luar biasa. Jadi, waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, lalu tiba-tiba Yesus naik ke terangkat. Dia naik terangkat ke atas sampai awan-awan menutupi lalu kemudian hilang. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki kuasa. Ya, dia memiliki kuasa, dia memiliki kekuatan yang memang tidak bisa difikirkan oleh kita sebagai manusia biasa, yang mungkin tidak masuk akal pikiran kita sebagai manusia. Tetapi apa saja boleh dilakukan oleh Tuhan kita itu, apa saja boleh diperbuat oleh Tuhan kita itu, sebab hanya Dialah yang mempunyai kuasa dan kekuatan itu. Nah, adik-adik semua, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu, kita membaca tadi dari firman Tuhan bagaimana para murid itu sangat terheran-heran, terkagum-kagum menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Jadi mereka seolah-olah bermimpi, apa iya benar nggak ya? Gitu. Ini sungguhan apa enggak ya? Ini beneran apa enggak ya? Yesus naik ke surga. Jadi mereka sangat takjub, mereka sangat heran, mereka sangat kagum gitu melihat peristiwa Yesus naik ke surga itu. Jadi seolah-olah mereka bermimpi ya tentang apa yang baru saja mereka alami, tentang apa yang baru saja mereka saksikan. Itu sebab memang mereka tidak pernah melihat hal seperti itu. Mereka belum pernah menyaksikan ada orang yang terangkat ke surga gitu. Jadi makanya mereka, wah ini sangat luar biasa, wah ini sangat mengagumkan, wah ini sangat mengherankan gitu. Bagaimana Yesus bisa terangkat ke surga. Oleh karenanya, karena keheranan dan kekaguman mereka, sampai-sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa gitu. Jadi mereka hanya bisa terdiam menyaksikan bagaimana Yesus naik ke surga itu. Jadi mereka mengikuti terus, mereka melihat terus. Jadi padahal Yesus sudah tidak ada lagi di situ, tapi mereka terus melihat ke atas, mereka terus melihat ke atas gitu, menyaksikan kira-kira apa lagi yang akan terjadi. Nah, ternyata dikatakan tadi dalam firman Tuhan hari ini bahwa lalu ada 2 orang berpakaian putih. Nah, di Alkitab kita itu tidak disebutkan itu 2 orang berpakaian putih itu siapa namanya, tapi yang pasti itu adalah malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan yang hadir di situ dan menyapa para murid-murid Tuhan Yesus ketika itu. Dia katakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus sudah terangkat ke surga meninggalkan kamu. Tapi dia akan kembali lagi dengan cara sama seperti yang kamu lihat sendiri." Jadi mereka 2 orang berpakaian putih itu mengatakan supaya murid-murid itu ya udah pergi saja karena Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Sekarang kamu pergilah, laksanakanlah tugasmu, apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus yang harus kamu lakukan gitu. Kamu harus memberitakan firman Tuhan, kamu harus memberitakan Injil Tuhan gitu. Jadi sebenarnya bahwa malaikat itu mengingatkan mereka untuk tidak lagi hanya melihat ke atas, melihat ke langit, tetapi pergilah untuk memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan itu. Dan murid-murid itu juga diingatkan bahwa ketika Yesus naik ke surga, tapi pada waktunya dia akan datang kembali. Jadi Yesus itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Dan pada saat Yesus datang untuk yang kedua kalinya, di sanalah dia akan menghakimi setiap orang. Ya, dia akan menghakimi setiap orang, dan yang baik, yang setia, yang taat, yang patuh kepada Tuhan itu akan dia bawa bersama dengannya dalam kerajaan sorga di tempat yang sudah dia sediakan. Tetapi bagi anak-anak, bagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak patuh kepada Tuhan, maka tempat juga sudah tersedia bagi mereka, yaitu neraka, perapian yang menyala-nyala
itu. Nah, adik-adik semuanya, lalu apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini? Yang pertama, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita itu memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa dan kekuatan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang kedua, Tuhan memberikan tugas, perintah kepada kita supaya kita menjadi saksi-saksi Kristus, ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan tentang Yesus lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita sehari-harinya, lewat sikap hidup kita sehari-harinya. Nah, ini 2 poin yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terindah bagi kita semuanya. Karenanya, bagi anak-anak sekolah minggu yang mau tempat yang terindah bersama dengan Tuhan Yesus, maka ingatlah selalu kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan memasuki aktivitas kelas untuk hari ini yang akan dipandu oleh Kak Melisa dan Kak Diana. Adik-adik wajib mengikuti untuk aktivitas kelas hari ini. Tiba saatnya kita masuk ke dalam aktivitas kelas. Kak Melisa dan adik-adik yang di rumah, untuk aktivitas hari ini berbeda dengan aktivitas sebelumnya loh. Sebelumnya kan dibagi menjadi 2 kelas untuk aktivitasnya. Khusus hari ini karena spesial, aktivitasnya akan dikerjakan bersama-sama dengan keluarga. Wah, pasti seru ya Kak Diana. Pasti dong Kak Melisa, jelasin dong gimana sih cara pengerjaannya? Kak Diana boleh liatin dulu dong gambarnya. Nah, adik-adik tahu ya, ini gambar Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik yang ada di rumah seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Diana, adik-adik mengerjakannya bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah. Baik itu kakak, adik, ataupun abang yang sama-sama di sekolah minggu. Nah, pada bagian yang berwarna putih, adik-adik boleh mewarnainya dengan warna awan atau warna biru. Nah, setelah itu untuk bagian kiri dan kanan, sebagai pengganti gambar awannya, adik-adik boleh menempelkan kapas di bagian kanan, di bagian kiri, dan juga di bagian kaki Yesus. Setelah itu, adik-adik foto bersama-sama dengan abang, kakak, ataupun adiknya, dan kemudian dikirimkan di grup kelas masing-masing. Demikianlah aktivitas untuk hari ini. Sampai ketemu pada aktivitas selanjutnya. Dah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 36, sekaligus mengumpulkan persembahan. Yuk Bang Glenn. Yesus Kristus hidup Raja, pina bangkit ni amana, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude, jalana sahajo maon, tu ibana domar Tuhan, parhatopo tonabe, parhatopo tonabe. Yesus Kristus hidup Raja, pina bangkit ni amana,
Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih tetap memberikan waktu yang baik bagi kami untuk boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang setia kepadamu, agar kami kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus di tempat yang terindah, di tempat yang telah disediakan bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kuasa dan kekuatan itu adalah semata-mata milik Tuhan. Karenanya biarlah kami selalu merindukan Tuhan bertindak dalam kehidupan kami dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan-Mu itu. Dan Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami tetap menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu itu akan memampukan kami menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa Bapa dalam surga buat seluruh anak-anak sekolah minggu beserta dengan orang tua mereka masing-masing dimanapun saat ini berada. Tuhanlah yang selalu memberkati, memampukan mereka dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan mereka. Dan kiranya Tuhan tambah-tambahkanlah kepada mereka semuanya, bahkan kepada kami semuanya, kesehatan dan kekuatan, agar kami senantiasa boleh bersyukur kepada Bapa dalam surga. Biarlah juga Tuhan yang memberikan pengampunan bagi kami atas segala pelanggaran, atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Dan dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa bersama-sama dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Inang Pendeta, Kak Melisa, dan Kak Diana ingin berpesan, Tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi Papa dan Mama, dan di rumah aja. Sampai bertemu di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dah.